Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, gimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, begini teman-teman semuanya. Pernah dengar nggak satu ungkapan bahwasanya dosa itu menghambat rezeki? Pernah dengar? Dan ternyata itu benar adanya. Banyak orang yang tidak sadar melakukan banyak sekali kesalahan, khususnya dosa-dosa besar. Mereka tidak sadar bahwasanya itulah yang menghambat rezeki mereka. Itu yang menghambat jalan sukses mereka. Itu yang menghambat kebahagiaan mereka. Karena kenapa? Setiap tumpukan dosa itu menjadi sumbatan di dalam hidup kita. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk apa? Untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Mumpung saat kita lagi bahagia, lagi senggang, lagi senang, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah Allah bikin jatuh. Deng. Bisnis jatuh. Deng. Kerjaan jatuh. Deng. Karir jatuh. Deng. Jodoh hancur. Deng. Baru kita, ya Allah. Ya Allah. Ingatlah teman-teman semuanya, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita hancur. Karena itu akan lebih memudahkan kita untuk bangkit. Justru ketika kita sudah hancur, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun. Pasti Allah ampuni pasti. Tapi terkadang orang yang sudah turun, sudah terjatuh, untuk bangkitnya dia butuh tenaga yang lebih ekstra lagi. Lalu kenapa kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebenarnya takwa? Takwa adalah suatu kesadaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara." Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Wa may yatawakkal, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupi dia. Ini suatu rahasia yang besar. Kenapa? Kata-kata indah ini Allah letakkan dalam satu surat yang namanya At-Talaq, yang berarti talak. Ada kata takwa, ada kata jalan keluar, ada kata hasbuh, Allah akan cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu, dan dia akan diberikan rezeki. Kenapa kata-kata indah ini ada dalam surat yang bernama At-Talaq, yang mana adalah artinya talak. Oh, ternyata di dalam suatu keburukan, di dalam sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan, masih ada secercah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perandaiannya seperti ini. Dosa itu menghalangi hidup kita seperti ini perandaiannya. Ketika kita lagi mau naik mobil, kaca depan mobil kita kotor nih, kotor. Lalu kita mengatakan, nggak jadi jalan deh, nggak ada jalannya. Nggak jadi pergi deh, nggak kelihatan jalannya.
Yang jadi pertanyaan, apakah memang jalannya tidak ada atau jalannya ada tetapi tertutup dengan kaca mobil yang kotor? Jalannya sebenarnya ada tetapi dia tertutup dengan kaca mobil yang kotor. Solusinya apa? Solusinya bersihkan kaca mobil itu, barulah terlihat akan ada jalan di depan kita. Pun begitu juga dengan hidup kita. Bukan berarti dalam hidup kita ini sudah tidak ada jalan lagi, tidak ada harapan, tidak ada kesempatan, tidak. Harapan itu ada, kesempatan itu ada, jalan itu ada. Tapi semuanya tertutup. Kenapa? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga itu menjadi hijab antara kita dengan kebahagiaan kita. Banyak orang yang terhalangi jodohnya karena dosanya. Bertahun-tahun mencari jodoh gitu kan. Ternyata ketika dia taubat kepada Allah, ternyata jodohnya tetangga dia. Masya Allah. Banyak orang yang susah cari kerjaan, kesana sini ngelamar nggak diterima, gitu kan. Ternyata ketika dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerjaan dia di mana? Ternyata kerjaan dia itu adalah apa? Menjadi rekan kerja, rekan bisnis, teman satu kampusnya dulu. Inilah yang banyak hal yang kita tidak duga. Selagi kita terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan jalan, mendapatkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang menjauhi segala apa yang Allah larang. Ingat, lakukan apa yang Allah mau, maka Allah akan berikan apa yang kita mau. Mudah-mudahan hal yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya untuk teman-teman semuanya, dan juga saya pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf bila banyak salah dan juga kurangnya. Benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.